Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan semuanya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja untuk menjalani hari-hari di bulan puasa ini. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tryout P3K yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui portal Guru Belajar. Bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum mengetahui program ini, bisa melihat cek di link deskripsi bagaimana cara daftarnya, kemudian apa yang akan dipelajari segala macamnya sudah lengkap saya cantumkan di situ. Dan bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti tryout, mungkin ada yang sudah tahu soal-soal ini dan ada yang belum tahu, silakan disimak saja video dari saya. Mungkin video ini sudah terlalu lama untuk dibahas, tapi menurut saya video ini akan tetap relevan untuk kita bahas bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu dan Ibu guru semuanya, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas soal-soal. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal mengenai teori belajar, dan ini adalah lanjutan video saya dari video-video yang sebelumnya. Ya, jadi nanti banyak sekali macam-macamnya tentang teori belajar. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mandiri, visual, auditori, partisipasi. Gaya belajar yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah karakter peserta didik yang 235, 123, 134, 234 atau yang 34 dan 5. Baik, biar saya ini semakin jelas penjelasannya, saya akan menggunakan pen. Di sini yang ditanyakan adalah jenis atau macam-macam dari gaya belajar. Ya, tentunya gaya belajar itu secara keseluruhan dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual yang mengutamakan penglihatan atau sesuatu yang dilihat. Peserta didik merasa bisa jika dia belajar dari apa yang dia lihat. Jadi yang menjadi titik utamanya di sini adalah penglihatannya. Kemudian auditori atau pendengarannya, dan kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengutamakan adanya keterlibatan fisik dari peserta didik. Ya, dengan cara mungkin dia bergerak, melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, itu adalah jenis gaya belajar yang kinestetik. Berarti yang betul tadi adalah nomor 2, visual, auditori 3, dan kinestetik. Baik, jawabannya berarti yang A ya. Oke, soal yang selanjutnya. Ibu Susanti memberikan gaya belajar yang visual kepada peserta didiknya. Ini visual berarti ya, yaitu dengan menggunakan, ini adalah contoh dari gaya belajar yang visual. Berarti yang mengandalkan penglihatan. A. Program audio. Ini jelas salah ya, karena ada kata program audio. Jadi kalau audio kan dia mengandalkan suara. Video, kalau C ini adalah metode dalam pembelajaran, kurang tepat. D. Media komik pembelajaran, tanya jawab dan buku. Oke, ini komik oke, buku oke, tapi ada tanya jawab, kurang tepat karena itu adalah salah satu contoh dari metode pembelajaran. E. Video, ada audionya, jadi kurang tepat ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lihat pembahasannya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Ini yang tadi ya. Dengan contohnya, peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual, sehingga seorang peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Poster, bisa dalam bentuk diagram, handout ya, kemudian dalam bentuk PowerPoint, peta konsep bisa, bahkan peta film, kemudian multimedia dan televisi. Baik, soal yang selanjutnya.
Contoh penerapan teori behavioristik dalam praktik pembelajaran adalah contoh penerapan dari teori behavioristik. A. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. Coba kita lihat pembahasannya. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus, dan apa saja yang dihasilkan oleh peserta didik merupakan sebuah respon. Semua harus dapat diamati dan dapat diukur. Behavioristik mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut, karena patokan dari teori ini adalah adanya perubahan tingkah laku. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, termasuk mekanistik, menekankan peranan lingkungan, ya ada kata menekankan peranan lingkungan, respon, yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Ya, jadi kita udah mendapatkan kata kuncinya bahwasanya teori belajar behavioristik itu sesuatu yang diberikan oleh guru itu dianggap sebagai dorongan atau stimulusnya, kemudian apapun yang dihasilkan oleh peserta didik kita sebut sebagai respon. Nah, dalam teori ini juga disebutkan dari ciri-cirinya bahwasanya dia mengutamakan unsur-unsur bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan. Jadi lingkungan itu dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai peran yang sangat besar sekali di dalam pembelajaran. Nah, peserta didik dianggap berhasil atau dianggap sudah belajar ketika dia sudah menunjukkan perubahan perilaku dari stimulus atau dorongan-dorongan yang telah diberikan oleh guru, ya. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, ya. Ini tadi opsinya kok cuman sampai D ya, sepertinya cuman sampai D aja, nggak sampai E ya. Begitu ya. Oke. Soal yang selanjutnya. Menurut Desmita tahun 2014, potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Yang bukan merupakan potensi psikologis adalah yang bukan: A. Kreativitas, kecerdasan, kemudian intelijensi, bakat, atau yang ketahanan. Kita lihat pembahasannya. Potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan oke. Ini termasuk. Kemudian bakat termasuk, kreativitas juga termasuk. Nah, 3 ya berarti ya. Berarti kecerdasan, bakat, dan kreativitas termasuk ke dalam potensi psikologis. Oke. Jadi ada intelijensi atau kecerdasan, kemudian bakat dan kreativitas. Di sini ada intelijensi berarti juga termasuk juga kan. Nah, terus kecerdasan diantaranya adalah kecerdasan umum dan kecerdasan majemuk. Bakat terbagi menjadi bakat sekolah dan bakat dalam pekerjaan. Oke. Sedangkan potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh. Kemudian ketahanan dan kekuatannya itu disebut sebagai potensi fisik. Ya, berarti di sini ketahanan adalah contoh dari potensi akademik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah ketahanan. Baik. Soal yang selanjutnya.
Perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas buli plano. Selanjutnya, peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Kegiatan tersebut merupakan sintak atau tahapan dari problem based learning pada tahapan sintak itu di tahapan ya. Tahapan. Oke. A. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Menganalisis hasil karya kerja peserta didik. Orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Kita lihat pembahasannya. Pada tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kemudian ini dari segi gurunya. Dari segi guru di sini, guru. Ini dari segi siswanya atau dari segi peserta didiknya. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah ya. Peserta didik menyelesaikan permasalahan ya, sama banget, sama ya. Dan hasilnya dipresentasikan. Kemudian yang kedua, peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah dan sudah disajikan dalam bentuk karya. Berarti di sini udah disajikan dalam bentuk tulisan ya, udah dibuat mind mapping mungkin ya di kertas planonya, ditempelkan dan dipresentasikan kepada kelompok yang lainnya. Berarti ini adalah tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, begitu ya. Oke. Soal yang selanjutnya. Ini membicarakan mengenai komunikasi. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dalam bentuk simbol-simbol kekomunikan. Di antaranya melalui panca indera, yaitu yang merupakan A. Penyanding ulang atau decoding, B. Pengirim atau komunikator, C. Pesan atau message, D. Penyandian atau encoding, dan yang E. Saluran atau media. Saluran dan media saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol guru. Jadi seorang yang menyampaikan komunikasi, menyampaikan sesuatu, dan komunikan adalah siswanya. Tapi orang siswa juga dituntut menjadi seorang komunikator, dan siswa yang lainnya itu adalah sebagai komunikannya, atau komunikannya itu seorang guru. Jadi harus dibalik, nggak boleh hanya satu arah saja, gitu ya. Bagi manusia, saluran komunikasi diantaranya adalah panca indera berupa pendengaran, penglihatan, kemudian penciuman, rabaan, dan rasa. Ya, di sini berarti yang paling tepat adalah saluran atau media ya, dimana di dalam sebuah komunikasi itu selalu ada yang namanya komunikator, komunikan, kemudian pesan, jadi apa yang dia sampaikan, kemudian penyandian atau bagaimana komunikan mendapatkan informasi tersebut, kemudian yang selanjutnya adalah penyandian ulang, di mana komunikator mulai bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang komunikator atau seorang yang menyampaikan pesan tersebut. Dan saluran atau media adalah media di mana komunikasi itu bisa tersampaikan ya. Begitu.